Kemudian ini adalah eritrosit. Seperti tadi dikatakan, dia bentuknya kalau di bawah mikroskop elektron akan kelihatan seperti ini, jadi tengahnya selalu cekung. Kemudian kadang-kadang di pembuluh darah, si eritrosit ini bentuknya nempel satu dengan yang lain sehingga membentuk seperti tumpukan koin. Struktur tumpukan koinnya ini yang kita sebut rolet. Kemudian kalau di bawah mikroskop akan tampak seperti gambar di sebelah kanan ini. Jadi si eritrosit itu kadang tampak sendiri begini. Atau bisa juga dia nempel satu dengan yang lain membentuk tumpukan koin begini. Tapi normalnya si eritrosit ini tengahnya selalu warnanya lebih terang, lebih pucat dibandingkan daerah perifernya. Tadi tengahnya dia cekung. Kemudian di dalamnya ini kita lihat dia tidak punya nukleus dan organel apapun. Warna merahnya itu didapatkan dari hemoglobin. Mau move on nih. Nah, kemudian ini adalah leukosit yang sebelah kiri ini gambar diagramatis, yang kanan ini di bawah mikroskop. Yang ini adalah granulosit paling banyak, yaitu neutrofil. Kita lihat di sini nukleusnya berlobus-lobus, jadi dia seperti punya banyak nukleus, tetapi sebetulnya ini satu nukleus hanya terpecah-pecah dan terhubung oleh benang kromatin. Yang neutrofil ini normalnya lobus nukleusnya ada 3-5. Kemudian pada wanita biasanya di ujung lobus nukleusnya ini punya suatu seperti batang atau titik kecil yang kita sebut drumstick. Kemudian di sitoplasma neutrofil ini punya bintik-bintik atau granul spesifik tadi sama granul azurofilit yang bentuknya yang ukurannya kecil sehingga kelihatan titik-titik halus itu. Kemudian warnanya biasanya keunguan. Yang eosinofil seperti gambar di sebelahnya ini nukleusnya biasanya berlobus 2. Kemudian pada sitoplasmanya dia punya granul berukuran sedang, warnanya kemerahan. Kalau yang basofil ini kita lihat nukleusnya juga berlobus-lobus, tetapi biasanya tertutupan oleh granulnya, karena ukuran granulnya besar dan warnanya gelap. Kemudian itu tadi yang 3 jenis granulosit, kalau yang ini adalah agranulosit. Kita lihat yang agranulosit ini sitoplasmanya tidak punya granul, jadi sitoplasmanya kelihatan polos. Kemudian nukleusnya juga tidak berlobus, jadi nukleusnya kelihatan cuma satu. Kalau limfosit kelihatannya nukleusnya ini nanti besar, kemudian kadang tengahnya punya indentasi atau punya lekukan. Atau bisa juga nukleusnya ini berbentuk elips. Tapi biasanya letaknya perifer, jadi letaknya eksentrik, tidak di sentral. Dan sitoplasmanya biasanya sedikit. Kemudian kalau ini adalah monosit, baik kiri dan kanan ini monosit. Monosit ini bentuk dari makrofag yang masih di pembuluh darah. Monosit ini kalau kita lihat bentuk nukleusnya juga cuma satu, kemudian letaknya juga di pinggir, sentrik. Kemudian nukleusnya ini kadang bentuknya kayak ginjal begini. Atau bisa juga seperti tapal kuda begini. Jadi biasanya di tengahnya ini punya lekukan. Dan sitoplasma dari monosit ini juga tidak punya granul. Nah, di bawah mikroskop akan tampak seperti ini. Yang ini tentunya eritrosit. Jadi aja di sini nggak punya nukleus dan organel apapun di dalam sitoplasmanya. Kemudian bagian tengahnya selalu berwarna lebih terang karena dia tadi cekung. Dan daerah perifernya berwarna lebih gelap berisi hemoglobin. Kemudian yang lainnya yang ukurannya lebih besar ini adalah leukosit. Nah, yang granulosit tentunya yang 3 jenis di bawah ini, karena kita lihat di sini sitoplasmanya punya banyak granul, punya banyak titik-titik itu. Yang seperti ini adalah neutrofil. Kita lihat lobusnya ada 3. Kemudian sitoplasmanya punya bintik-bintik halus. Kemudian yang ini adalah eosinofil. Dia bilobus, jadi ada 2 lobus nukleusnya. Kemudian sitoplasmanya punya granul-granul berwarna kemerahan. Kemudian ini adalah basofil.
lobus nukleusnya tidak terlalu bisa diidentifikasi. Kemudian sitoplasmanya ini punya granul-granul yang ukurannya besar dan berwarna biru gelap. Nah, yang di atasnya ini adalah granulosit. Yang ini adalah limfosit. Nukleusnya terlihat cuma satu, besar, bentuknya elips. Kemudian sitoplasmanya sedikit. Sedangkan yang ini adalah monosit, ukurannya paling besar dibandingkan dengan sel darah lain. Kemudian nukleusnya hanya satu, letaknya perifer, sentrik. Kemudian tengahnya punya indentasi, masuk ke dalam sehingga bentuknya seperti ginjal. Nah, yang ini sebetulnya adalah neutrofil. Jadi ini yang kita sebut benform, atau bentuk neutrofil yang masih imatur, masih belum dewasa. Sehingga kalau kita lihat di sini nukleusnya sudah mau membentuk lobus ya. Jadi dia sudah melekuk gitu. Tapi belum terfragmentasi atau belum terpecah seperti ini. Nah, ini juga sama, yang di atas ini granulosit, yang ini neutrofil. Kita lihat kasnya di sini lobusnya 3-5. Kemudian pada sitoplasmanya punya granul-granul ukuran kecil, halus, berwarna ungu. Kemudian yang di atasnya ini adalah eosinofil, lobusnya kasnya 2. Kemudian pada sitoplasmanya punya granul-granul berukuran sedang berwarna kemerahan. Dan ini adalah basofil. Pada sitoplasmanya punya banyak granul ukuran besar dan berwarna biru gelap, sehingga lobus nukleusnya tidak terlalu bisa diidentifikasi. Yang di bawah ini adalah monosit. Monosit ini nukleusnya hanya satu, berukuran besar, letaknya eksentrik, kemudian kasnya di tengahnya punya indentasi atau lekukan, sehingga bentuk nukleusnya seperti ginjal atau kepala kuda. Yang paling kiri ini limfosit, nukleusnya hanya satu, ukurannya besar, gelap, kemudian sitoplasmanya sedikit. Nah, ini kalau pada darah kecil, besok adik-adik akan melihat preparat seperti ini. Kayaknya dulu waktu 1A juga menggunakan ini ya. Ini kalau kita lihat tentu mayoritas banyaknya sel darah merah seperti ini. Di antara sel darah merah ini adik-adik akan menemukan sel darah putih. Darah putih ini nanti yang adik-adik identifikasi jenisnya. Identifikasinya sesuai ciri-ciri tadi. Kalau sitoplasmanya terlihat kemerahan seperti ini, ada pertukaran kuat, dia akan tampak kira-kira seperti ini. Jadi pada sitoplasmanya, seperti eosinofil, dia terisi granul yang berwarna kemerahan. Ini adalah monosit. Jadi tadi selnya kasnya ukurannya besar, kemudian nukleusnya hanya satu, punya lubang di tengah sehingga bentuknya kayak kapal kuda. Kalau yang di atas itu sebetulnya adalah limfosit. Jadi limfositnya, kalau ini nukleusnya punya indentasi di tengah dan sitoplasmanya sedikit. Kemudian limfositnya ini kadang-kadang beraktivasi dia akan membengkak. Jadi ukurannya membesar seperti ini dan sitoplasmanya bertambah banyak begini. Dan warna sitoplasmanya juga akan kelihatan lebih pucat. Nah, kalau limfositnya berubah bentuk menjadi seperti ini, kita sebut plasma sel ini. Nah, plasma sel ini adalah limfosit B yang mampu menghasilkan antibodi. Nah, ini masih sama ya. Ini tadi neutrofil. Spesifik granul di sitoplasmanya ini berisi molekul-molekul yang fungsinya untuk fagositosis bakteri. Kemudian ini tadi eosinofil. Di sini granulnya berisi oleh molekul yang fungsinya untuk pertahanan terhadap patogen cacing dan juga untuk mediator meredakan alergi. Jadi eosinofil ini biasanya jumlahnya meningkat saat terjadi reaksi alergi, misalkan obat asma dan seterusnya. Kalau ini basofil, granulnya ukurannya paling besar, warnanya paling gelap sehingga biasanya menutupi lobus dari nukleusnya.
Granulnya ini punya molekul-molekul yang fungsinya berperan dalam terjadinya reaksi hipersensitivitas. Kalau ini tadi limfosit, nukleusnya hanya satu, berbentuk elips, kemudian letaknya eksentrik, dan sitoplasmanya ini stenti atau sedikit. Fungsi dari limfosit ini adalah untuk efektor atau dia eksekutor ya, dia yang melakukan tugas saat terjadi imunitas spesifik. Karena tadi dia bisa membentuk sel-sel memori dan bisa mengenali antigen dengan spesifik. Ini tadi monosit, ukurannya paling besar dibandingkan sel-sel leukosit lain. Kemudian nukleusnya khasnya punya lekukan di tengah sehingga berbentuk seperti ginjal atau pepatide. Kemudian fungsinya selain untuk fagositosis pada jaringan, dia juga untuk APC, antigen presenting cell. Jadi makrofag ini adalah salah satu jenis leukosit yang mengenalkan patogen dari luar ke sel-sel epitelit. Nah, ini kalau dibandingkan semua, ini tadi neutrofil, ini juga masih neutrofil. Yang ini apa dek yang C? Izin menjawab, Dok. Basofil. Ya, ini basofil. Yang ini, yang C. Izin Izin menjawab, Dok. menjawab. Ya, Monosit, Dok. silakan. Monosit. Ya, ini monosit. Kalau yang dia sama, ini sama ya. Lihat, ini sama. GHI ini apa? Izin menjawab, Dok. Limfosit. Gimana? Limfosit, Dok. Betul, ini limfosit ya. Kalau ini tadi yang dua jelas eosinofil. Ini ada satu jenis struktur dari sel darah lagi. Ini adalah platelet atau trombosit. Platelet ini bentuknya memang tidak beraturan, jadi dia tidak punya nukleus dan tidak punya organel, tapi bentuknya tidak punya bentuk khusus seperti eritrosit, karena dia sebetulnya memang hanya fragmen atau pecahan-pecahan dari megakariosit. Jadi dia bentuknya seperti kram gitu, seperti kayak kerikil gitu. Nah, kalau ini megakariosit, jadi megakariosit ini normalnya hanya kita temukan di sumsum tulang. Di sumsum tulang megakariosit ini kelihatan seperti sel raksasa, giant cell, dan nukleusnya dia punya banyak berlipat-lipat. Tapi waktu megakariosit ini tadi sudah dewasa, dia nanti menjulur hingga sitoplasmanya keluar lewat celah antar endotel pembuluh darah di sumsum tulang, sehingga juluran sitoplasmanya ini nanti ujungnya akan terpecah-pecah begini sehingga menjadi platelet atau dinding darah tadi. Ini kalau sumsum tulang belakang akan tampak seperti ini. Bentuknya tidak beraturan ya, jadi dia terletak di dalam tulang tentunya. Nah, di dalam tulang, sumsum tulang itu sebetulnya hanya punya dua komponen seperti ini. Ada yang lebih, misalkan seperti ini. Ini kalau sumsum tulang kita lihat di bawah mikroskop akan tampak seperti ini. Jadi di sumsum tulang itu hanya ada hemopoietic island atau pulau-pulau hematopoiesis yang isinya dipenuhi oleh prekursor darah seperti ini. Prekursornya macam-macam karena di sini ada prekursor darah merah, darah putih, dan juga megakariosit. Kemudian di antara pulau-pulau hemopoiesis itu ada pembuluh darah sinusoid seperti ini yang dilabel panah putih. Pembuluh darah sinusoid ini seperti namanya, jadi dia punya sinus-sinus. Jadi jarak antar endotel di dinding pembuluh darahnya itu renggang-renggang. Sehingga kalau prekursor sel-sel darah ini tadi sudah matur, sudah dewasa, dia nanti bisa keluar lewat celah pembuluh darah seperti ini. Misalkan di sini
mulanya ada prekursor sel-sel leukosit ya. Kemudian setelah matur, leukositnya nanti akan mengalami seperti penyesuaian bentuk gitu. Kemudian dia lewat setelah antar sel-sel endodel di dinding pembuluh darah ini, dia bisa gabung ke pembuluh darah sehingga bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau pada perbesaran kuat akan tampak seperti ini. Yang di label S ini adalah pembuluh darah sinusoid. Kita lihat di bagian dalamnya penuh terisi oleh eritrosit. Kemudian di antara pembuluh darah sinusoid ini ada hematopoietic cord atau pulau-pulau hematopoiesis tadi. Di sini kita lihat dia dihuni oleh berbagai macam sel, ada prekursor sel darah merah, sel darah putih, dan juga megakariosit. Kalau prekursor sel darah ini biasanya kita agak susah kita bedakan satu dengan yang lain ya, karena biasanya dia khusus dengan antibodi. Nah, kalau di sumsum tulang nanti kita akan juga menemukan sel seperti ini, ukurannya besar sekali sehingga kita sebut sel rasa. Ini adalah megakariosit. Ini yang paling mudah kita bedakan dari sel prekursor di sumsum tulang. Selain karena ukurannya yang raksasa, di sini nukleusnya terlihat banyak. Kemudian selain sel-sel prekursor sel darah tadi, kita juga akan menemukan sel lemak seperti ini, adiposit. Ukurannya besar, di sini bentuknya bulat, dan nukleusnya seperti cincin di pinggir. Adiposit ini nanti juga akan bertambah banyak seiring usianya nambah, sehingga nanti menggantikan prekursor sel darah di sekitarnya, sehingga kemampuan orang untuk memproduksi sel darah itu menurun seiring dengan bertambahnya usia. Nah, terus itu tadi organ limfoid primer pertama ya, sumsum tulang, fungsinya untuk produksi sel darah. Nah, ini organ limfoid primer yang kedua, timus. Timus ini organ limfoid primer fungsinya untuk produksi limfosit T dan juga untuk edukasi limfosit T supaya tidak terjadi autoimunitas. Kemudian kalau kita lihat si timus ini punya kapsul yang memisahkan organ dari jaringan sekitarnya. Jadi yang di label C ini adalah kapsulnya, terdiri dari jaringan ikat padat. Kemudian kapsulnya ini nanti menjulur ke dalam parenkim sehingga membelah bagian dalam dari timus ini menjadi lobus-lobus. Tapi lobusnya di sini inkomplit karena kalau kita lihat di sini yang di label M ini adalah medula. Medula dari masing-masing lobus ini masih nyambung satu dengan yang lain. Nah, kemudian tadi kapsulnya ini juga ditempati oleh pembuluh darah. Jadi dia bawa pembuluh darah masuk lewat kapsul ini. Masing-masing lobus timus itu tadi terbagi jadi dua daerah ya. Jadi ada daerah korteks yang di label CO, ini warnanya lebih gelap dibandingkan dengan daerah bagian dalam yang di label M medula. Kalau yang di kiri ini timus anak-anak. Di kanan ini timus orang dewasa. Ya. Kita lihat di sini yang timus orang dewasa ini warnanya lebih pucat ya. Karena kalau pada timus orang dewasa ini parenkimnya digantikan oleh sel-sel adiposit. Jadi kemampuan orang untuk memproduksi limfosit T itu juga menurun seiring dengan bertambahnya usia. Jadi ini juga bisa menjelaskan kenapa sih kalau pada orang lanjut usia atau imunitasnya lebih lemah dibandingkan. Nah, kalau di bawah mikroskop akan tampak seperti ini. Jadi yang warnanya biru gelap ini adalah lobus timus. Kemudian yang memisahkan masing-masing lobus timus ini adalah trabekula. Jadi ini adalah trabekulanya, terusan atau lanjutan dari kapsul bagian luarnya. Bagian luarnya tadi menjulur ke dalam sehingga membelah bagian dalam timus menjadi masing-masing lobus. Ini jadi satu lobus timus. Kemudian ini juga satu lobus timus. Ini juga satu lobus timus. Sehingga masing-masing lobus timus ini punya daerah korteks dan medula. Nah, daerah medula dari masing-masing lobus timus ini kita lihat masih bersambungan atau kontinuus satu dengan yang lain. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini perbesaran sedang, yang bagian lebih gelap ini adalah daerah korteks timus. Sedangkan yang medula ini daerah medula bagian dalam dari lobus timus.
Medula ini warnanya selalu lebih terang. Karena yang medula ini timosit atau sel-sel limfositnya lebih matur dibandingkan dengan yang daerah korteks. Untuk lagi tadi edukasi atau perkembangan limfosit pada ini. Kalau pada medula lobustimus ini kita lihat ada struktur khusus yang namanya hasal corpuscle. Jadi hasal corpuscle itu bentuknya seperti ini. Ini agak kurang pas ini. Sel corpuscle itu biasanya seperti sel-sel epitel pipih, tetapi bentuknya melingkar-lingkar sehingga kayak seperti bawang yang dibelah dua. Sel corpuscle ini fungsinya mensekresikan sitokin gitu, zat atau molekul-molekul yang fungsinya untuk stimulasi dari perkembangan limfosit T di sekitarnya. Nah, kalau tadi organ limfoid primer, ini organ limfoid sekunder. Kita lihat dari yang paling banyak dulu, yaitu limnod atau nodus limfatikus. Nodus limfatikus ini, kalau adik-adik lihat di preparat makro atau preparat seger gitu ya, mungkin di anatomi ada yang pakai bentuknya seperti kacang atau ginjal. Jadi kalau diagramatis dilihat ini punya permukaan cembung dan punya permukaan cekung. Yang permukaan cembung ini ditempati oleh pembuluh limfatik aferen. Kemudian yang permukaan cembung ini dihuni oleh pembuluh limfatik eferen dan juga pembuluh darah arteri dan vena. Jadi nodus limfatikus ini selain menerima cairan limfo dari jaringan perifer, dia juga punya vaskularisasi. Cairan pembuluh limfo aferennya yang tadi di permukaan cembung ini bawa cairan limfo dari jaringan sekitarnya, kemudian masuk ke dalam nodus limfo. Di sini dia nanti akan ketemu sel limfosit dan sel darah lain. Kemudian cairan limfatiknya akan dibawa pembuluh limfo eferen keluar. Kemudian bagian dalam atau parenkim dari nodus limfo sendiri ini punya 3 daerah. Jadi dia punya korteks yang dihuni oleh lingkaran-lingkaran biru gelap, ini adalah korteks. Kemudian bagian paling dalam yang tidak beraturan ini kita sebut medula. Daerah di antara korteks dan medula ini yang kita sebut parakorteks. Kalau daerah korteks ini dihuni oleh, nah ini misalkan di bawah mikroskop akan tampak seperti gambar di kiri ini. Kalau diagramatik di gambar kanan ini parenkim nodus limfo dibagi sama ya, 3 daerah. Yang di inner cortex ini maksudnya daerah parakorteks. Yang outer cortex ini dihuni oleh limfoid follicle, jadi dia punya struktur bulat-bulat seperti ini. Ini yang kita sebut limfoid follicle. Jadi korteksnya penuh berisi limfoid follicle 1, 2, 3, dan seterusnya, biasanya berjejer-jejer padat. Kemudian daerah di bawah korteks ini, daerah parakorteks, dia tidak dihuni oleh limfoid follicle, tetapi dia dihuni oleh banyak limfosit T. Sedangkan daerah paling dalam ini yang tidak beraturan dan punya ruangan-ruangan berwarna putih di dalamnya, ini kita sebut medula. Jadi cairan limfo dibawa oleh pembuluh limfatik aferen di permukaan cembung, sehingga dia nanti masuk ke sinus-sinus atau ruangan-ruangan putih kecil seperti ini di dalam nodus limfatik. Dari sinus yang di bawah kapsul persis, ini kapsulnya ya. Dari sinus subkapsular yang persis di bawah kapsul ini, nanti cairannya akan mengalir ke sinus kortikal yang memisahkan folikel limfoid satu dengan yang lain seperti ini. Kemudian dari sinus kortikal seperti ini, cairannya akan masuk lagi ke sinus medularis seperti ini. Dari sinus medularis nanti cairan limfatiknya jadi satu lagi di pembuluh limfatik eferen sehingga keluar lewat pembuluh limfatik eferen. Kalau di perbesaran kuat akan tampak seperti ini. Jadi di bagian luarnya nodus limfa ini dipisahkan dari jaringan sekitarnya oleh kapsul. Ini kapsulnya, terdiri dari jaringan ikat padat. Kemudian di bawah kapsul persis ini ada ruangan kosong yang warna putih. Ini kita sebut sinus subkapsular.
Jadi tadi cairan limfanya mengalir dari luar ke sinus kapsular ini. Kemudian sinus subkapsular menjadi sinus kortikal atau sinus trabekular yang memisahkan folikel limfoid satu dengan yang lain. Kemudian kalau sudah mencapai daerah medula akan tampak seperti ini, medula dari nodus limfa. Medulanya nanti dihuni oleh medullary cord atau kumpulan dari sel-sel limfosit B dan sel-sel plasma. Kemudian di antara medullary cord ini ada ruangan kosong, ruangan putih seperti ini. Ini yang dihuni oleh cairan limfa tadi. Jadi cairan limfa itu masuk ke dalam nodus limfa itu berkelanjutan terus itu sampai mencapai pembuluh limfa eferen. Sehingga tadi kalau cairan limfanya membawa antigen atau patogen mikroba itu dari tempat yang terinfeksi, misalkan tempat terinfeksinya itu sebetulnya hanya di jempol kaki kiri gitu, mungkin kesandung apaan gitu. Tapi antigennya itu bisa dibawa sampai nodus limfa yang di leher, sehingga semua sel limfosit dan seluruh organ limfoid di dalam tubuh itu bekerja sama melawan infeksi di daerah manapun. Karena tadi terhubung oleh tidak hanya darah tetapi juga cairan limfa. Nah, ini organ limfoid sekunder kedua, spleen atau limfa. Limfa ini organ limfoid terbesar di tubuh, letaknya di kuadran kiri atas. Kalau si limfa ini bentuknya seperti ini, jadi dia juga punya kapsul di bagian luarnya. Kemudian kapsulnya itu juga ke dalam, membelah parenkimnya. Tapi di sini parenkim limfa ini nggak punya korteks maupun medula. Jadi uniknya si limfa ini juga ini. Dia satu-satunya organ, dia salah satu organ limfoid yang tidak punya korteks dan medula. Tapi parenkim atau bagian dalam dari limfa ini penuh berisi oleh pulpa-pulpa. Pulpanya ini seperti yang ditunjuk, dia punya pulpa alba dan pulpa rubra. Pulpa alba ini seperti namanya, warnanya putih kalau pada spesimen segar. Jadi dia bentuknya bulat-bulat seperti ini. Bulat-bulat ini adalah pulpa alba. Sedangkan yang tidak beraturan di antara pulpa alba itu semuanya adalah pulpa rubra. Nah, ini adalah pulpa alba. Pulpa alba ini bentuknya bulat. Kemudian dia terdiri dari suatu arteriol seperti ini, pembuluh darah kecil. Nah, di sekeliling arteriol ini ada satu daerah yang dihuni limfosit T yang kita sebut PAS. Kemudian selain PAS, dia punya daerah yang dihuni limfosit B. Yang bulat ini adalah limfoid follicle. Jadi si pulpa alba itu punya letak yang sistematik antara limfosit T dan limfosit B. Limfosit T letaknya mengelilingi sentral arteriol, sedangkan yang limfosit B terletak pada limfoid follicle yang membentuk limfosit bulat seperti ini. Tapi sentral arteriol ini bisa tergeser ke pinggir. Jadi misalkan darah yang masuk ke spleen ini ternyata membawa patogen gitu, sehingga di sini limfosit-limfositnya teraktivasi. Sehingga di sini limfoid follicle-nya akan membentuk germinal center seperti di tengah ini yang warnanya lebih terang. Sehingga nanti sentral arteriolnya ini akan didesak ke pinggir. Sehingga letaknya akan jadi seperti ini, sentral arteriolnya tidak di tengah melainkan di pinggir. Demikian juga kalau kita lihat tadi pada nodus limfo seperti ini ya, ini bagian korteksnya, jadi penuh dihuni oleh limfoid follicle. Ini kadang-kadang limfoid follicle-nya juga bisa membentuk germinal center, sehingga dia punya daerah lebih terang yang ada di daerah sentral limfoid follicle. Tapi kalau pada kondisi tidak ada tantangan antigen, biasanya germinal centernya tidak terbentuk. Nah, kembali ke limfa, ini kalau tadi ini adalah pulpa alba, jadi ada letak khusus untuk limfosit T dan limfosit B-nya. Nah, kan kalau ini pulpa rubra. Pada pulpa rubra ini tidak ada letak khusus untuk limfosit T dan limfosit B, melainkan pulpa rubranya ini dihuni oleh semua jenis sel darah.
Jadi di sini ada limfosit T, limfosit B, ada eritrosit, dan ada juga makrofag. Kemudian si limfa ini pulparubanya sebetulnya terdiri dari 2 struktur. Jadi di sini yang berwarna merah-merah dihuni oleh banyak sel-sel itu adalah splenic cord-nya atau cord of Billroth yang terdiri dari sel-sel tadi, semua sel darah. Sedangkan di antara splenic cord-nya ini ada ruangan putih-putih. Nah, ruangan putihnya itu adalah splenic sinus. Jadi sebetulnya mirip dengan sumsum tulang kaki. Dia punya daerah yang dihuni oleh sel darah dan ada daerah di antaranya yang berupa sinus ruangan. Sinus ini fungsi spleen atau limfa ini tadi fungsinya untuk filtrasi darah. Jadi kalau tadi cairan limfa difiltrasi di nodus limfa, darah difiltrasi di limfa. Yang difiltrasi apa? Dari darah itu yang difiltrasi adalah patogen pertama, yang kedua adalah eritrosit tua. Jadi spleen atau limfa ini adalah tempat pertama untuk destruksi eritrosit tua. Kok bisa begitu? Jadi kita lihat vaskularisasi dari si limfa ini. Limfa ini vaskularisasinya sangat kaya, jadi dia kapsul itu masuk kemudian bercabang ke dalam. Dia juga membawa pembuluh darah seperti ini, limfa yang berwarna merah tua ini. Splenic arterinya itu masuk kemudian bercabang-cabang, jadi arteri trabekular. Arteri trabekularnya nanti akan bercabang-cabang lagi sehingga menjadi sentral arteriol yang tadi ada di pulpa alba. Nah, sentral arteriolnya ini nanti bercabang-cabang lagi menjadi arteri yang lebih kecil seperti ini, peninsular arteri. Nah, peninsular arterinya itu kalau kita lihat di sini ada yang ujungnya membuka seperti ini. Ada juga yang ujungnya tetap tertutup seperti ini. Jadi peninsular arteri ini bawa darah dari seluruh tubuh. Dia bisa masuk ke sirkulasi tertutup seperti ini. Nah, ujung dari sirkulasi tertutup ini adalah sinus pada pulpa rubra tadi. Jadi dari sinus ini nanti sinusnya akan jadi satu, kemudian langsung keluar lewat splenic vein. Sehingga nanti darahnya gabung lagi ke sirkulasi perifer. Tapi kalau darahnya ditumpahkan ke pulpa rubra seperti ini di sirkulasi terbuka, ini darahnya terutama eritrosit ya. Eritrositnya harus berjuang untuk bisa gabung lagi ke vena dari limfa ini. Nah, waktu eritrositnya itu dindingnya masih fleksibel, dindingnya masih bagus, itu dia bisa gabung lagi ke vena. Tapi kalau dindingnya sudah tidak fleksibel, jadi mungkin dindingnya sudah kaku dan sudah rusak, dia tidak akan bisa gabung masuk lagi ke vena. Jadi dia akan tertahan di pulpa rubra ini sehingga nanti ketemu oleh makrofag. Oleh makrofag nanti eritrosit yang sudah tua dan rusak itu akan difagositosis sehingga hemoglobinnya bisa digunakan kembali. Demikian juga dengan patogen-patogen tadi dari tempat-tempat infeksi. Dia masuk ke kuman dan seterusnya itu di sini dia akan ketemu oleh limfosit T, limfosit B dan sel-sel darah lain sehingga bisa didestruksi juga. Nah, ini tadi pulpa rubra. Daerah yang berwarna pink dan banyak dihuni oleh sel-sel berwarna biru gelap itu adalah splenic cord-nya. Sedangkan ruangan putih di antaranya itu adalah splenic sinus. Splenic sinus ini sebetulnya ruangan kosong yang berfungsi sebagai pembuluh darah sinusoid. Jadi dia juga dilapisi di dindingnya oleh sel-sel endotel. Nah, jadi kalau sel darahnya eritrosit itu ditumpahkan ke dalam sinus ini, dia bisa langsung gabung ke vena yang meninggalkan limfa sehingga bisa gabung ke sirkulasi perifer kembali. Tapi kalau dia langsung ditumpahkan di sirkulasi terbuka di pulpa rubra ini, dia harus berjuang lagi supaya bisa masuk ke sinus ini. Jadi kalau dindingnya sudah rusak, eritrositnya ya dia akan ketemu makrofag untuk dilanjutkan. Nah, ini organ limfoid sekunder juga. Jadi kalau pada organ limfoid sekunder, fungsi organnya bukan untuk produksi limfosit, tetapi untuk aktivasi dan proliferasi. Kalau ini adalah mal.
Kalau MALT ini organ limfoid difus ya, jadi dia tidak ditutupi oleh kapsul. Dia continuous nyambung dengan jaringan sekitar. MALT ini sesuai namanya, dia ada di bawah mukosa associated lymphoid tissue. Jadi namanya akan berubah sesuai lokasinya. Kalau dia ada di usus, dia jadi GALT, karena G-nya ini singkatan GAT. Kalau dia ada di bronkus, dia jadi BALT. Kemudian MALT ini bentuknya selalu dalam lymphoid follicle. Jadi dia banyak terdiri dari limfosit B, kemudian membentuk struktur bulat lymphoid follicle ini. Kalau ini terletak di bawah bronkus ya, ini alveolus paru, kemudian ini epitel respiratorinya. Karena di sini ada inflamasi, di sini membentuk BALT. Jadi pada MALT ini atasnya selalu ditutupi bukan oleh kapsul tetapi oleh permukaan mukosa. Nah, itu biasanya dia ditutupi oleh epitel. Misalkan di sini Peyer's patches. Peyer's patches ini mungkin waktu SMA sudah pernah dengar ya. Ini yang sering disebut sebagai usus itu sebetulnya adalah komponen dari MALT. Ditemukan di ileum biasanya. Di limfosit B-nya akan membentuk struktur bulat seperti ini, lymphoid follicle. Di sini lymphoid follicle-nya punya germinal center. Dia membentuk germinal center ini karena ada kalau ini organ limfoid sekunder juga, ini tonsil. Mirip dengan MALT tadi, jadi dia letaknya di kerongkongan kita. Tonsil itu sepasang gitu, jadi dia membentuk oval layer. Jadi dia membentuk berderet-deret, dia sepasang gitu membentuk cincin mengelilingi kerongkongan. Mirip dengan MALT tadi, jadi dia ditutupi di atasnya bukan oleh kapsul tetapi oleh permukaan mukosa sehingga bentuknya bukan jaringan ikat padat tetapi jaringan epitel. Kemudian di jaringan epitelnya di bawahnya dihuni oleh lymphoid follicle bulat ini. Bisa membentuk germinal center, bisa juga tidak, gantung adanya gantungan antigen. Tapi kalau tonsil ini punya kapsul facial biasanya. Jadi di permukaan atasnya dia ditutupi oleh jaringan epitel, tapi di bawahnya dipisahkan oleh kapsul dengan jaringan sekitar. Kemudian tonsil ini juga biasanya punya lekukan ke dalam seperti ini. Lekukan ke dalam ini yang kita sebut kripta. Kripta ini seperti kalau di mulut gitu ya, dia terisi oleh cairan saliva. Cairan salivanya itu yang nanti akan membawa kumpulan antigen dari luar. Nah ya, ini adalah tonsil juga. Jadi atasnya ini ditutupi oleh epitel stratificatum squamosum, epitel pipih berlapis. Kemudian di bawah lamina propria dari epitel ini dapat banyak lymphoid follicle yang membentuk tonsil. Ini lymphoid follicle, ini juga lymphoid follicle. Dan lipatot ini adalah kriptanya. Nah, ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Belum ada, silahkan dipersiapkan untuk besok. Nanti akan dibagikan lembar prosesinya. Jangan lupa dikerjakan dan dibawa untuk besok. Oke? Belum ada pertanyaan? Kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat siang. Terima kasih dokter. Selamat siang, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Mari. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter.